Itu hebatnya agama ini. Jelas nyata bisa buktikan, bisa. Apa yang tahu betul-betul? Mesti kira tidak. Kalau aku punya pasti, nah, itulah deh. Ketentuan Allah Ta'ala itu, siapa pun bisa ngalahin. Kalau aku punya pasti, sampai. Itulah pegangannya normal. Kalau mau cepat gemuk makan rumput. Petani-petani lembu ternak tahu udah ada ini kolar, oh ini memang ini rumput daging ini kan. Coba lagi kita manusia kayak makan rumput, oh bisa gemuk. Opname lah 3 hari ya. Orang pakai ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan makruh mandi dan barang yang disebutkan sertanya. Bermula makruh berlebih di dalamnya, mencucurkan air pada mandi seperti pada uduk, makruh hukumnya, dan banyak-banyak pakai air walau di laut sekalipun, hukumnya makruh. Bahwasanya hukum syara ini 5, itulah timbangan hidup kita. Haram, makruh, wajib, sunat, harus, gitu ya. Makruh ini kalau kita kerjakan nggak berdosa memang, tapi Allah Ta'ala benci. Ukuran berlebih basuh muka wajar nih menurut urut ini kalau kita banyak di semua nih. Ini kan gayung ya. Kalau 3 gayung seberapa pada basuh muka mau duduk? Segayung aja apa 3 gayung? Hah? 3 gayung. Kaki soal sebanyak makruh hukumnya itu. Kita kerjakan ibadah. 3 kalau jadi 4 makruh. Nah itu mah jelas makruhnya. Kadang ini kita yakin. Nah, gitu ya. Memang menempatkan yakin itu itulah sepatutnya. Tapi jangan kita dikerja setan. Waktu kami dulu setan masuk. Nah itu loh was-was setan. Makanya namanya was-wasil hanas. Kacau itu bantinya. Di was-was setan. Awas. Makruh ini tidak berdosa memang. Tapi Allah Ta'ala benci. Coba renungi lah. Di laut itu mana Pak? Makruh enggak? Kan banyak air kan? Walaupun banyak itu nggak boleh banyak pakai air. Wajar aja segitu. Kalau perlu segayung segayung lah. Coba kita biasakan dari mulai sekarang. Jangan lu udah lah, mulai sekarang. Biasakan sedikit pakai air. Yang paling parah orangnya bukan air dia di masjid banyak banyak itu buang. Bukan haram, bukan makruh, haram dah itu hukumnya. Buang air. Kira kenapa? Gimana? Ada gitu kan? Ada banyak orang ngambil air kayak gitu. Cerita berjadi kan kok ini air keluar terus haram hukumnya mau banyak. Oh pengurus tegur lah itu. Mati ambil air kau. Dan diam aja berdosa juga kena. Ingat ya, makruh itu nggak berdosa, tapi Allah benci. Karena itu. Astagfirullah. Ya, saya pun beberapa banyak orang larang saya ngerokok. Tak peduli saya open saya. Kalau saya taruh makruh kok nggak berdosa. Tapi kalau sudah mati, ini berapa punya itu udah mati saya. Setan tuh sebisa-bisanya menghancurkan itu supaya mati nggak mau iman ya. Kalau rokok aja nggak bisa kuatasi, pasti padam lah. Kita kan harapkan mati dalam iman dan Islam ya. Rokok aja nggak bisa kita atasi. Kalahlah pasti. Allah benci. Jadi dicari benci Allah Ta'ala, terus cari ridhonya kan. Cari benci apa cari ridho?
Jadi nggak ada proses orang, langsung saya berhenti tuh ngerokok gara-gara itu lah. Kalau ngerokok aku berarti Allah benci sama aku. Udah, alhamdulillah lah ya. Ini sudah merokok. Jangan berhenti kan merokok tuh. Langsung berhenti deh. Liwat karena gimana tuh nanti balik lagi kan, jangan dia ada. Dia mau balik lagi tuh, awas. Tapi sebenarnya itu kan makruh nih cuma kata setan itu Iya. kan makruh bukan dosa bukan apa haram. Nah, maka bikinkan kuat kita itu supaya kuat nanti meninggalkannya. Gimana nanti kalau mati? Kalau rokok aja nggak bisa kita atasi. Setan tuh sehabis-habisnya menghantam kita waktu kita mau mati itu lah. Ada seorang ustaz, barusan yang meninggal ya. Kalau nengok secara saya, apa alim lah memang dia. Tapi waktu mati saya datang, dia gini. Bukan Allah, ayah, ayah, ayah dengar kopi lah ayah, ayah. Diajar pun nggak mau deh. Saya baca la ilaha illallah, ayah. Nah, gimana normal? Mau pakai hukum perasaan tadi juga? Tidak, selamatkan diri sendiri. Itu perintah Al-Quran. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Jadi ini yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kalau keluarga pun ada, itu taktik paling mudah meninggalkan rokok. Paling mudah. Kalau nggak bisa, apapun dia bilang. Tapi ada seorang suami dan istri yang merokok. Kamu saya bicarakan lagi ya. Aku kenal ini sama beberapa kawan ini, aku kenal pun kau. Dia mesti sama apa ini. Tapi ada yang lebih parah lagi. Ini aku cinta mati, ini biar tahu aja. Kau enggak, kau belakangan datang kok. Dan dia lagi sih. Tapi kalau cinta mati, kita yang harapkan mati dalam iman dan Islam kan. Mau? Tidak rokok. Sebenarnya banyak pertanyaan ini, tapi nggak terbuka maknanya. Orang nggak saya buka. Buka rokok aja emang aku. Kan banyak, nggak berdosa memang. Karena ini kita kasih tadi pakai air banyak-banyak itu makruh kan. Terus supaya bersih, betul memang. Tapi makruh. Allah benci. Nah, gimana? Kita mau sholat ini. Tapi sebelum sholat kita melakukan makruh dulu. Jadi ada orang, itu maka perlu kita di rumah itu tuh mbaknya kalau bisa besar. Kalau rumah sewa apa ya, rumah sendiri mbaknya besar. Sehingga orang ini yang suami istri ini, orang ini, anaknya banyak ada besar-besar, entah ada yang kawin. Tapi orang ini anak-anaknya nggak pernah tahu orang tua mandi wajib. Kok bisa ya? Gak ada suaranya di kamar mandi itu. Gimana cara kau saya bilang? Mandi kami dalam mbak mas suami, mbak dua-dua. Melamkan kepala niat, keluar. Hingga sholatnya nggak usah duduk lagi. Nah, nggak alim. Ini bisa gak juga, keluar, nggak siap-siap dari kamar mandi kan. Pakai sabun, mandi lagi. Tak kapan siang. Sudahnya badan tuh kan tambah gemuk, tambah kurus. Kalau banyak pakai air. Apa hubungannya kan? Adalah hubungannya. Orang makro. Yang cocok banyak pakai air orang gemuk apa orang kurus? Hah? Orang gemuk ya. Jadi kalau air malaikat, neng orang kurus makin mandi wajib banyak pakai air, apa kau bilang dia? Atau kau apain lah dia? Itu makanya kau bisa jadi malaikat. Kejam kan kau jadi orang ya. Udah. Kalau kita pahami bahwa makruh tuh memang nggak berdosa, tapi Allah benci. Sudah ya. Terus setelah kita ngaji, sambil juga berdoa supaya kita selamatlah dari jangan sampai lah Allah benci, Nabi benci ya. Nabi paling benci sama siapa? Orang berutang. Kita lakukan juga terus, berarti kita suka benci Nabi. Payah, kalau nggak kredit kapan punya kredit? Kalau nggak kredit kapan punya mobil? Tahan kan? Nanti berada bersama Allah ya. Nabi saking marah tidak mau dia mensolatkan orang yang berutang. Aku cinta Rasulullah, baca surat segalanya, tapi benci dia kita kerjain.
Gimana? Cocok dapat sepannya apa enggak ini? Itu hebatnya agama ini. Jelas nyata bisa buktikan, bisa. Apa yang tahu betul-betul? Mesti kredit? Tidak. Kalau aku punya pasti, nah, itulah deh. Ketentuan Allah Ta'ala itu, siapa pun nggak bisa ngalahin. Kalau aku punya pasti, sampai. Itulah pegangannya normal. Kalau mau cepat gemuk, makan rumput. Petani-petani lembu ternak tahu udah ada ini kolar, oh ini memang ini rumput daging ini kan. Coba lagi kita manusia kayak makan rumput, oh bisa gemuk. Opname lah 3 hari ya. Orang pakai ini ya. Apa yang nanti kalau dikeluarkan lah? Yang dalam hati. Kalau saya jawab, kita dua aja yang tahu, orang nggak tahu. Entah apa yang kau tanya. Orang bertanya nih, ini 18. Yang dengar saat ini. Hmm. Air ini nggak bisa dicegah, Ustaz. Air dari gunung terus ngalir. Nah, entah kemana-mana pikirin ini. Air kata Ustaz tadi kalau merupakan berlebih makruh. Ini airnya tidak bisa dibendung. Ya iyalah. Jadi kayak kalau tidak itu. Ya kenapa? Orang bukan urusan nawa itu. Siapa yang nyalain air terus yang buang air itu siapa? Ngambillah makruh sama Allah Ta'ala. Kan itu urusannya. Makanya di laut sekalipun kita nggak boleh banyak pakai air. Kenapa deh? Dia anak-anak berpaham deh. Izin di kampung orang rumah gitu. Nggak ada orang main keran-keran. Air itu ngalir. Iya, ya nggak apa-apa, bukan makruh itu namanya. Kita nggak punya urusan. Kan air gunung, berarti itu. Dan Allah nggak buang-buang air kok. Kita bilang macam terbuang, enggak macam terbuang, beda. Banyak kali yang butuh air tuh, termasuk binatang melata segala macam. Banyak tumbuh-tumbuhan. Kau udah kita cari belak-balik kan? Ada kita orang nyiram hutan tuh? Nggak ada kan? Siapa punya kerja? Itu harus punya kerja. Mesti disirami dulu hutan itu? Nggak ada. Ada orang yang maha mengetahui ya. Ini perlu air. Itu makanya kita fardu ain mempelajari fikih, tauhid, tasawuf. Ilmu fikihnya gini caranya. Jangan berbuat pakai air. Makruh hukumnya. Kalau makruh kan nggak berdosa memang. Tapi Allah benci. Kalau makruh itu udah kalau lampu jalan udah lampu kuning, pakai lampu merah. Pakai haram, itu haram terbuang-buang. Kalau di masjid saya perhatikan itu, masuklah setan. Makanya ada orang yang duduk lama nih, basuh muka, basuh tangannya, nampaknya diisinya lah semua ya. Tapi waktu basuh kaki, diambil air, terus sambil aja. Belum masuk setan ya. Si kaki ini tuh buat bahaya ngambil duduk. Ada kakinya retak-retak ya, ada. Udah retak, ada hitam-hitam, berarti ada yang menutupi itu. Nggak sampai air, nggak sah wudhunya. Nggak sah wudhunya sholat sah. Terus doanya dikabulkan? Nggak ada. Hati-hatilah kalau orang-orang kerja bengkel. Pakai minyak oli itu hitam-hitam. Di rumah pun gitu, banyak perempuan-perempuan ini, kalau di rumahnya kan pakai selop. Pijak-pijak rimah-rimah. Ngasih, jadi lem itu. Kaki retak, lengket. Waktu ngambil dulu main siram-siram gini aja. Nanti sampai rumah, jangan di sini ya, sampai rumah periksa tumit masing-masing. Nanti nggak sampai tumit itu macam tumit anak bayi maunya. Memang betul bersih ya. Itu baru nggak ada retak-retak. Sampai sebegitunya apa keuntungan semua kita? Keuntungannya banyak. Kata Allah Ta'ala, apabila amat hampir kepada aku sejengkal, aku sedekah. Kalau dia berjalan, aku berlari.
Jadi payah agama ini enggak payah. Sungguh-sungguh kita ibadah. Allah pun sungguh-sungguh sama kita. Kalau main-main aja, main-main juga. Terima aja. Ala kadarnya ya udah ala kadarnya. Nggak usah jauhkan diri. Saya udah kasihkan ini semua. Kalau mau bertanya, pikir dulu apa tanya. Karena lidah orang berakal itu di hati. Lidah orang yang berakal itu di hati. Ditanya hati dulu. Kalau nggak ya saya cakap aja. Nanti salah-salah. Jadi kira-kira bagaimana tekniknya untuk menghilangkan yang batu tadi, kebiasaan batu tadi itu sangat sulit sekali menghilangkan itu. Bisa Pak. Jadi, malah kalau itu balik mundur ke belakang. Hukum syarat itu 5, cabangnya 5. Yang makruh tadi itu banyak. Supir antar keluar kota, merokok ya. Kan makruh tuh. Oh, nggak ngerokok ke jurang lah mobilnya. Aku ngantuk kali nih. Bagi dia nggak merokok itu nggak makruh. Bahkan bisa wajib. Hukum syarat syarat ini 5, cabangnya 5. Oh, dia udah berapa hari nggak bisa makan, nggak selera makan. Kenapa? Kenapa nggak selera? Aku makan dulu mau dapat sambal belacan nggak enak. Sambal belacan itu makruh. Kalau jadi apa hukumnya sambal belacan itu dia sendiri ya? Wajib. Wasilah itu wajib wajib. Nah, udah ya ini ya. Sudah. Terus kira itu hukum syarat itu 5, cabangnya 5. Jadi kalau itu hukum syarat berapa? 25. Kalau babanya seseorang nggak bisa kerja, kalau nggak merokok gimana Pak? Nah, oh tunggu dulu. Itu wajib. Enggak, ini hati-hati, asal jawab aja. Kerja kalau nggak ngerokok, Nggak bisa, nggak ada kualifikasi. enggak. Alah. Berapa banyak orang kerja nggak merokok? Oh, saya jawab aja. Jadi ada almarhum Ustaz Azhari, orang Melayu. Kalau ada yang kenal dengan Ustaz Azhari tinggalnya di Darmin. Kami lebih 30 orang. Ada. Orang ngaji semua, nggak ada kenek, tukang semua. Jadi supaya kita jangan sia-sia ini, saya mau nanya, rokok itu hukumnya harta atau bukan? Harta. Jadi kalau itu buang-buang harta hukumnya haram. Jawablah kalian. Kan makruh yang lain. Rokok itu harta apa bukan? Itu dulu. Harta cocok semua, sepakat. Cocok. Kalau itu buang-buang harta, haram. Kamu bajir ihwan setan. Jawab lagi. Masih saya jawab lah. Tetap masuk lagi tadi. Terjadi kalau nggak merokok kan. Semuanya orang kerja merokok. Oh merokok semuanya kerja. Bukan dulu sekarang saya tanya. Sekarang. Sekarang. Bapak itu bisa kan tuh jawaban. Itu kata nafsu, kata setan aja. Kalau nggak ngerokok nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Super tadi itu jawabannya sama ya. Orang kau biasakan, nggak usah coba. Udah. Jadi kalau kita lanjut ke atas ada lebih parah dari lagi Pak. Ibu-ibu nanya sama saya, majelis pengajian ibu-ibu, suaminya sholatnya cuma 3 aja, subuh, maghrib nggak isya, karena asar sama subuh sama asar nggak sholat, di tempat dia kerja nggak boleh sholat, ini mau kerja belum sholat, gimana tuh Pak? Itu aja bikin pertengkaran kami, karena bertengkar masa bertengkar lah. Dulu dia sholat, nah sekarang kenapa nggak sholat? Kan kalah kan, jadi siapa Tuhannya? Cina kan? Itu aja jawabannya nggak payah-payah. Nah kan kita udah ada tanya iman. Mutus kerja, meninggalkan sholat yang 2, berarti patuh sama Cina. Tinggalkan kerja. Saya bukan ngomong aja, ada seorang berani dia meninggalkannya.
Gara-gara itu kau tinggalkan sholat, gara-gara kerjaan, tinggalkan, minta ganti sama Allah Ta'ala itu. Obatnya pun saya kasih tahu kok, bukan enggak. Minta ganti sama Allah Ta'ala, ganti ya aku tinggalkan ini, nggak mau aku kerja sini, karena nggak bisa sholat. Jualan ayam di Merela, ayam potong, kita langganan kau nggak tahu, kaya ada siapa. Kan halal kan enak kan, payah. Biasanya Ri kalau orang jual ayam kaya Ri. Kami nunggu berita dari kau aja nih, nggak lama lagi kaya lah kau nih kan. Secara umum, kita tanya lah, secara umum ini semuanya ini, urut. Pernah kalian tengok orang jual ayam miskin? Udah paling mudah. Udah Pak, nanti nggak usah dipilih, jual ayam aja. Supaya kita ikut arisan di Aceh, capek baru kali ini. Dia nggak dengar dia itu. Jadi begitu kata guru saya pergi merantau dia, berandan ya berdekat aja. Nggak kuasa kalau ngasih rezeki di sini soalnya. Aduh, macam ditampar saya rasa. Tinggalkan lah, berandan aja padahal. Nggak sampai ke Aceh. Malu rasanya, malu sama Allah Ta'ala, ya. Nggak kuasa kalau ngasih rezeki di sini ya. Nah itulah buah ngaji itu, amalkan. Jadi target orang bisa kaya mesti loh. Kaya selesai, oh kaya. Pergi umrah lo ya. Kalau kau niat ini terus dapat kau duit. Itu kalau kita niat baik, kalau memerlukan dana, habisin dana. Aku kan nggak mau sholat, nggak ada kain aku, bohong deh. Kalau bang sama pasal. Dengan dalil semuanya lengkap ya. Di HP ini masih tukar ramai nggak cocok. Kalian pun bilang nggak cocok. Kalau cocok tukar ramai rame-rame kita tukar. Si Aseng ini, aku si Aseng mana? Siapa? Muhammad Aseng, cocok nggak? Tapi kalau Muhammad Arisani, nah itu. Itu pilihan apa nih? Mau tetap pakai nama Aseng atau Arisandi? Arisandi bisa pakai Muhammad, kok masuk surga kok. Mana nama Muhammadnya? Nanti masuk surga yang pakai nama Muhammad, keluar kan. Kamu nggak pakai Muhammad ya? Udah masuk kota, saya pun nggak pakai Muhammad. Orang tua Ini Ustaz, itu ada fadilahnya. Pernah aku makan bersama orang alim? Nah. Pernah kau pernah duduk sama orang alim? Apa itu termasuk kategori? Ya sama lah itu. Nah, makanya sama-sama lah kalau makan sama Ibnu Karnen. Untung lah kau sebelah dia itu. Salah satu fadilat yang pakai nama Muhammad itu duluan nanti dihisab. Maju, siapa yang pakai nama Muhammad dulu? Kan kalau kita buat namanya Muhammad Aseng, enggak. Ada yang setuju kalau jadi? Enggak cocok. Tapi kalau Muhammad Arisandi cocok. Cocok. Kambing seekor aja kok. Kan banyak kali. Mau dikasih daan boleh, tempat kanan boleh. Kalau kau paham kaji, setiap niat kita yang memerlukan dana, Allah sediakan dananya. Kalau enggak. Ayam lama lagi. Ayam datang pun enggak kami apa? Dapatnya gratis, hari kambing Pak Irier itu yang lepas dari itu. Biarkan aja.
Ini tergantung dia ya sebenarnya. Urusannya besar. Ya buktinya kita kan ini dua-dua nih orang kan kedekatan nih kan. Yang satu kerjanya dia sebagai staf gaji tak seberapa nggak tahu saya bilang. Besar gaji dia nih. Nggak ada orang bilang gaji kecil. Tapi nanti tuan saya dikawin. Nggak ada duit. Betul kan? Ya itu. Orang Nabi yang bilang kok, saya kan nyampe ke kalau mau kaya kawin. Kalah itu. Itu nikah dapat istri, dapat kereta, dapat rumah biar semuanya kan. Karena jangan diam aja, man. Salah seorang ngaji nggak mau pertanyaan lah dia. Apa sebab nggak tahu? Arti yang itu tahu, kuncinya tanya. Begitu mudahnya agama ini ya. Maka saya sampaikan ngaji ini semakin lama hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Gimana Pak Hanafi dapat merasakan itu? Saya main-main aja. Siapa nggak makan yakin dapat lah. Makin lama makin enak, bahkan nikmat. Kalau bahasa kita bahkan nikmat. Kenapa nikmat? Yang kita inginkan itu yang dapat. Apa nggak nikmat? Atau karena Nabi bilang mau kaya kawin. Udah ada yang salah paham nih. Jadi dia kawin 3 kali kan maksudnya untuk kaya lebih. Nah, itu tergantung dia tanya dia yang kawin 3 kali itu. Mau kaya apa? Dari salah memaknai hadis itu kan ada yang Karena entah itu dipakai udah juga kita nggak tahu ya kan. Itu sampai dibatasi itu 4 aja yang boleh nggak boleh lebih. Kenapa dibatasi? Karena kalau nggak dibatasi bukan 4 lagi nih. Apalagi orang yang namanya asing udah berapa udah tambah terus. Ini nampaknya setelah ini mau kali nampaknya. Sekarang bahkan lebih mudah nyari gadis daripada janda. Jangan janda. Payah. Janda sih supaya apa dia macam-macam kan ya. Yang rambutnya pirang lah segala macam kan. Gadis saja. Maka kalian agak kewalahan. Mau paling mudah nggak banyak biaya pergi ke lereng Gunung Sinabung. Kalau saya situ dia jadi istri. Kalau kayaknya lah aku kata orang karo. Tapi dia biayanya si mudah-mudahan siapa nih hari itu nggak naik saya dengan naik di sana aja gak gadis lagi. Diganti hasil orang gunungnya kan. Putih-putih alami nah gitu. Kok pernah naik orang gunung putih-putih gitu? Lain lagi. terus istrinya kan orang Gunung Kota Cantik. Caninya itu nggak enak. Udah ya. Yang mana nih Pak? Di atas kan. Di atas. Dan makruh mandi pada air yang tenang ini ya. Nah, jadi mandi dalam air yang tenang itu hukumnya bukan makruh. Air tenang nggak ganyut di kolam-kolam itu. Makruh. Kurang paham juga. Jadi saya pergi rame-rame ke Sabang. Sabang di mana? Minatnya kami di tempat jemaah haji yang berangkat asrama haji. Itulah
itulah paling enak kan, puas kan. Jadi kamar mandinya 5 entah 6 banyak. Mbaknya panjang-panjang semeter kali 2 meter. Subuh kamu cepat pulang nggak? Mau mandi masih main subuh. Mana gayung nggak ada satupun? Wih gayung mana? Masing-masing bawa ke WC. Kayak gayung bawa ke WC. Jadi nggak ada gayung. Nah, sepatu kelelas itu siapa? Orang laki-laki. Masuk aja saya ke balik satu nih. Jebar gitu macam apalah mandi-mandi udah bahasa sobat keluar. Orang laki-laki semua ya. Pakai sabun apa? Masuk lagi ke balik satu lagi. Keluar lagi. Sudahnya batu saya pakai semuanya. Duduk di mobil mau pulang ke Medan. Tuh, ya, aku nanya kau semalam tadi pagi bagaimana kau? Tapi gayung nggak ada. Masuk aja ke bak. Jadi kau masuk ke bak? Iya, iya. Rupanya ada orang bangsa pembersih kan. Kalau kau sudah jumpa dia kembang leher aku. Jadi kau cek, suka hati aku perlu dibantu deh. Kalau sudah dikasih orang tuh gayung, aku sobat subuh. Apa-apa yang dihayalkannya kan. Sudah jumpa kembang leher. Jadi kau di situ kalau menurut, mana aku mau tahu pula gitu. Tahun debat itu lebih dari 20 kok saya. Jadi terkadang ada masanya itu ambil ilmu hikmah. Ada masanya air payah di Medan Nyari itu. Buat bak besar. Jadi waktu mandi suami istri masih mandi wajib masuk aja dua-dua. Nggak ada suara air ya kan. Mandi keluar. Ini kejebar banyak kan pakai air. Makruh hukumnya. Kalau makruh kenapa? Kan nggak berdosa. Nggak berdosa kan. Allah benci. Sampai kalau dalam kita tuh apa sih yang paling abdul kita sedekah air? Itu paling abdul. Sedekah air. Itu makanya sebisa-bisanya kalau tamu datang cepat sediakan air. Nah, ini nyediakan ini bagus ini. Nggak repot-repot ya. Nah, minum loh. Satu teguk aja pahalanya haji dan umrah yang mabrur. Air paling abdul. Dan bikin lagi wudhu. Dan jika ada air itu banyak sekalipun, hukumnya. Karena sah tegah Nabi SAW, jelas larangan Nabi daripada mandi di dalamnya. Maka dikiaskan dengan mandi itu wudhu. Karena ditakuti daripadanya tiap-tiap keduanya itu iskazar. Melainkan jika ada air itu sangat luas. Kira-kira tiada hasil daripada mandi atau wudhu itu istisjar. Ya. Kadang-kadang nggak sadar kita kumur-kumur keluar itu juga ya kan. Maka tiada makruh yang demikian itu. Kalau luas nggak makruh ya. Dan makruh melebihi membasuh daripada 3 kali. Ada ya. Itu yang pertanyaan kau tadi kan. 4 kali mana makruh hukumnya. Makruh membasuh daripada 3 kali. Dan makruh meninggalkan berkumur-kumur. Meninggalkan berkumur-kumur pun makruh hukumnya. Dan memasukkan air ke hidung. Karena ikhtilaflah ulama pada wajib keduanya. Seperti pada wudhu. Karena ada juga ulama yang mewajibkan. Dan makruh bagi orang junub makan dan minum. Kan haram ya. Tapi kalau hadis-hadis apa? Haram nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bodoh. Makruh bagi orang yang junub makan dan minum. Dan tidur. Oke kalau kita jangan tidur ya. Cuci dulu. Jangan tidur. Ini rahasianya ya. Kalau ada seorang laki-laki habis nyimak tidur. Ini mempercepat impoten ini berkerja kalian. Udah enaknya tidur kan, jangan cuci dulu. Kalau kalian pernah nengok orang lagayam mah, udah ngelaga pakai pukul, ini cuci lagi dah, segar lagi dah, main lagi. Kenapa dia ketawa? Saya tanya. Pelakunya besar. Hilang ngantuk sih gara-gara.
Dan makruh bagi orang yang junub makan dan minum dan tidur dan jima dahulu daripada membasuh fardu dan mengambil wudhu. Karena disuruhkan oleh Nabi SAW akan yang demikian itu pada menghendaki akan jima. Jadi kalau mau jima ambil wudhu dulu. Itulah yang Islam suruh bersih. Ambil wudhu dulu. Jangan sampai nggak dibikin ini ya. Walaupun seumur hidup sekali dibikin, udah tertulis semakin kan. Inilah wudhu yang nggak batal. Bersentuh dengan istri nggak batal. Wudhu mana itu? Wudhu yang mau jima. Nggak batal wudhunya, belum bersentuhan. Dan kita mengikutlah bagi fi'il Nabi SAW akan yang demikian itu. Pada menghendaki makan dan tidur. Dan kiaskanlah minum dan makan. Atas makan. Sekali lagi makruh bagi perempuan putus haid atau nifasnya makan dan minum makruh dan tidur dahulu daripada membasuh parat dan mengambil wudhu. Basuh ya. Tahan. Jadi Ustaz, yang tadi yang putus haid tadi Ustaz, ini nggak ada dibilang dia kalau hanya makan minum dan tidur ya. Kalau jima nggak ada disebutkan ini. Lebih parah lagi, janganlah. Di atas tadi disebutkan Ustaz. Yang di atas tadi ini beda gitu. Nah, bukan beda sebenarnya. Kita yang memahaminya salah. Kalau mau itu cuci dulu ya kan. Kan dia dalam keadaan hadas. Ya. Jadi dia dalam keadaan bersih karena udah putus haidnya. Kenapa nggak disebutkan? Boleh. Tadi kan yang di atas kan dalam keadaan hadas. Basuh fardu dulu, basuh fardu membersihkan najis segala macam. Boleh. Boleh. Nah ini gua nggak boleh. Nah, ini kan nggak disebutkannya di sini gua. Ya. Berarti dia putus haid, udah bersih berarti kan. Iya. Itu nggak usah mandi. Nggak usah sebut karena memang boleh lah. Sedangkan ada pun boleh. Apalagi yang udah bersih, tinggal belum mandi itu aja ya kan. Makruh hukumnya itu. Berarti kalau dia belum mandi, Makruh. Makruh. Bukan ini ya, bukan haram. Bukan. Makruh. Dikendaki bersih. Jadi gini. Ini dua-dua kenanya ini. Kalau selalu mengadakan seperti itu, nggak dibersihkan dulu. Kalau mau nambuh, bersihkan dulu. Enggak bahaya sama perempuan pun, perempuan sekarang pun banyak penyakitnya. Yang kanker rahim lah, yang ini banyak ada penyakit. Apanya itu? Perempuan. Nah, laki-laki bahayanya itu. Impoten. Kalau nggak mau ikut impoten, ikut peraturan. Cuci dulu ya. Jangan sampai istri masih nyuci aja pun ada. Apa penjawab? Kalau dia udah selesai, belum mandi kan boleh jima. Kalau dia belum mandi selesai kan boleh jima. Makruh, bukan haram. Belum mandi dia. Ya belum mandi kan? Ya, jangan pakai kurasa, tapi memang kita. Nah ini kan tulisnya dari jima kan. Iya. Kalau haid itu Berarti tidak haram, harus saja boleh dia. Agama ini diturunkan sama kita hukum syara ini bukan memahaykan kita bikin mudahnya, benar. Boleh, tapi kalau mana istri kau sadar kan? Jaga-jaga gitu. Karena ini memang pernah juga saya tanya juga ini Ustaz. Bukan, waktu dulu itu Ustaz jawab makruh juga, tapi dijawab kawan-kawan haram. Ini sini jawabannya di sini sebenarnya kalau menurut saya Ustaz. Karena kalau orang jima dalam keadaan berhadas besar dia boleh. Karena dia kan udah selesai jima berhadas dia berarti hadas besar jima lagi, berarti boleh kan? Boleh. Nggak ada diharamkan. Enggak, makruh. Berarti kan ini hukumnya makruh juga kalau begitu. Ya iyalah. Kenapa dibilang haram? Dia yang buat terserah dia lah. Tapi udah habis dia udah putus haidnya. Dia kan nggak haid. Yang haram itu digauli istri itu kalau jima lagi dalam keadaan haid. Hukum. Udah, perempuan kalau lagi haid haram. Jima dengan perempuan yang haid. Jadi kalau udah bersih, kan
nggak haid berarti dia. Oke, makruh. Belum mandi, belum Bang Jo belum Iya lah, belum mandi. Tapi dia kan nggak haid. Iya. Udah bersih belum mandi aja. Iya. Belum suci, jadi tak boleh di apa kata Bang. Tapi ngapain pula saya bela-belain dia lantak terus gitu? Ada jadi sini jawabnya nih, di kitabnya ada. Tapi saya nyari dulu kan gara-gara dia kan. Ah, carilah kau sendiri semua. Puasa pun boleh. Hah? Puasa pun boleh nggak? Dia belum mandi, kan masalah belum mandi ya. Udah bersih, puasa sah. Alhamdulillah datang semua jarum bantu. Ada nanti sih jawabannya itu. Ingat ya, bukan saya yang bilang haram ya. Ada di situ berada. Kalau mau cepat bacanya, di mana dia? Buka bicara tadi. Harus makruh ya, kalau belum mandi. Itulah makanya. Ada pertanyaan gini. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban. Ada apa, Bu? Itu tetangga saya itu. Kenapa? Nggak bisa tidur orang bikinnya. Kenapa nggak bisa tidur, Bu? Dia orang baru pengantin baru. Rumah rumah peta-peta nyewa-nyewa. Jam 1 malam mandi. Jam 2 malam mandi. Kan mesti berada situ kan? Mandi. Karena kata mamanya, kamu ingat ya, di pelaminan ya sebetulnya, Bro. Kalau kau berubah, kau mesti mandi. Mandilah dia. Jadi 1 malam tuh 4 kali, 5 kali mandi ya. Aku nggak keringinan. Ah, tahu kan? Gara-gara itu sakit istri kau. Nah, istilahnya. Enggak. Jadi mandi itu sekali aja mau subuh nanti. Mandi itu kapan itu? Mau subuh kan? Ini jawabannya lebih mudah lagi. Yang tadi ini. Kapan? Mandi itu mengendaki apa? Mau sholat. Nggak sholat mandi nggak apa-apa kok. Umpama kita berhubungan suami istri jemaahnya siap sarapan kan mau kerja, ya masa mandi kenapa Pak? Nanti zuhur baru mandi. Boleh? Makruh semua kerjanya. Hukumnya makruh bukan sampai haram. Pikir nggak setuju nggak mau aku ya nggak usah. Aku pun bisa juga gitu kan nggak aja. Caranya itu udah aman. Ya udah aman kali pun ya. Itulah gunanya ngaji kitab ini daripada ceramah. Kalau kita orang dari ada, nanti kita jumpa. Nanti kalau jumpa nanti pas ini aku lempar sama kau. Nih baca sama kau sama. Sabar. Hah? Kalau seri, seri apa yang dibilang ikut aja deh. Mereka cepat kali pesat kali dan naik, ikut aja deh. Nggak payah. Semua jawabannya ada. Yang ngarani wali ya, orang alim. Jadi bisa dipastikan nggak ada salahnya lagi dah. Ikut aja dong gitu. Jadi kalau kita beli makruh bukan haram, jangan kita ikut yang mengatakan haram ya kan. Kenapa? Yang mengatakan haram itu kitab apa dikarangnya rupanya? Nah, cuma jawabannya mudahnya. Contohnya tadi itu saya bilang. Oh itu ya. Karena yang dikendaki mandi itu, bab mandi di bawah lah udah ya balik lagi ya. Karena mau sholat. Itu aja tuh wajib mandi. Nah sholat nggak bisa tegakkan kalau belum mandi. Demikian lagi makruh bagi perempuan yang putus haid atau nifasnya makan dan minum dan tidur dahulu pada membasuh parah. Kalau itu dari basuh parah boleh? Boleh. Bersihkan dulu. Nah, sudah ya, sampai sini lagi kita dulu ya.
Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.